Kalau ada keluarga Ibu Ida Dayak nonton ini, mau ketemu saya, boleh kontak ke nomor admin saya ya, yang ada di deskripsi video ini, atau ke email yang kamu lihat di video ini nih. Oke? Untuk ngobrolin, untuk memperjelas bahwa Ibu Ida Dayak nih nggak sakti, biasa aja, pengobat tradisional gitu. Dan tarian-tarian yang Ibu Ida Dayak lakukan ini untuk membuat pasiennya rileks doang, bukan mantra, bukan sakti-saktian, nggak ada hubungannya. Karena setelah diolesin minyak kan nggak didiemin terus tulangnya bergerak sendiri kan, enggak kan. Habis diolesin minyak, Ibu Ida Dayak juga ada teknik-teknik gerakan untuk membetulkan tulangnya. Mungkin karena Ibu Ida Dayak ini bawa nama Dayak itu karena Dayak atau Kalimantan tuh entah kenapa di Jakarta, Jabodetabek diyakini seolah-olah itu daerah yang mistis banget atau ilmunya kuat banget. Ini pasti banyak nih nanti di kolom komentar ya, yang komentar, kalau nggak percaya santet datang lu ke Kalimantan sini, kalau nggak percaya sini lu datang ke Dayak, sini datang ke Kalimantan, ketemu, buktiin sendiri ilmu santet di sini, buktiin sendiri ilmu sakti di sini. Wih, nih gue bisikin, ongkosin dong sini lah. Terus siapa yang gue harus ketemuin ya? Kalau gue nggak bisa ngebongkar keajaiban atau kesaktian yang dipraktekkan orang sana yang mau membuktikan, ongkos yang lu kasih ke gue kali 10 kali lipat, gue balikin 10 kali lipat. Sih, kalau gue mah selalu berani. Jangan cuma nantang-nantang doang. Gue arahin, dukun siapa yang mau pembuktian sama ilmu merah, punya kesaktiannya apa, ongkosin gue ke sana. Kita lihat langsung, lu juga ikut ya. Ketika terbongkar, si dukun harus mengakui diri sebagai penipu. Dan lu yang ngebawa gue ke sana juga harus mengakui kamu gampang ditipu. Selesai. Kalau gue nggak bisa ngebongkar triknya atau keajaibannya, ongkos yang kamu kasih gue ganti 10 kali lipat. Jadi nggak ada hubungannya Ibu Ida Dayak dengan kesaktian, dengan keajaiban, dengan goib-goiban, mistis-mistisan, apapun itu, spiritualilan, nggak ada ya. Saya Dedi Jeffrey Sitorus, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Kalimantan Utara. Saya heran melihat video yang beredar tentang pernyataan Marcel alias pesulap merah yang terkesan menantang-nantang adu ilmu dengan masyarakat Dayak, masyarakat Kalimantan. Saya tidak tahu motifnya apa, saya tidak tahu pemicunya apa. Yang jelas pernyataan Anda terkesan kekanak-kanakan, terkesan Anda merasa lebih hebat dari siapapun, dan terkesan Anda arogan. Saya tidak pernah mendengar ada orang Dayak yang menantang siapapun untuk adu ilmu atau apapun. Saya orang asli Batak, saya terpilih di Kalimantan Utara, ini daerah yang damai. Dari seluruh Indonesia orang datang ke tanah Kalimantan untuk mencari hidup, membangun kehidupan, mencari kesejahteraan dari seluruh penjuru Indonesia. Kekayaan sumber daya alamnya yang begitu besar dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Buat apa Anda buat pernyataan seperti itu? Kalau memang Anda merasa lebih hebat, silakan saja datang ke Kalimantan. Buat apa diundang-undang, ganti tiket segala? Datang saja, cari sendiri, buktikan. Apakah ada orang yang begitu arogan di sini yang ingin menantang Anda? Kalau Anda memang hebat, datang saja. Kita lihat. Tidak ada yang ingin mencari konflik, apalagi suku Dayak yang lemah lembut. Dan Anda tidak perlu juga memprovokasi. Silakan Anda datang, nggak usah diundang, karena tidak ada yang mau cari masalah. Tetapi Anda terlalu kekanak-kanakan dan memalukan kalau menurut saya. Tolong jaga keharmonisan bangsa ini. Merdeka. Marcel. Info Marcel. Dirtem Ngopus 471 yang ada di kawasan Kabupaten Lumajang Sandi. Kokonah Panglima Kumbang. Mana mungkin kamu percaya sama Ibu Ida, karena kamu itu tukang sulap, menghibur. Kalau Ibu Ida itu meskipun dikerumunin sama masyarakat itu bukan sulap, bukti nyata. Paham Marcel? Salam. Sitong dara alinteng alir gak bongkar rahasianya Ibu Ida. Jangan bilang tukang sulap jago Marcel. Paham Marcel?
Ibu Ida itu bukan tukang sulap, penolong, alenteng alir. Mantap Bu Ida, meledak, buma. Hai Marcel, jangan kayak gitu lagi ngomongnya. Kenapa kamu menantang orang Dayak? Ini putra Meratos atau Dayak Meratos. Membuat pasiennya rileks doang, bukan mantra. Bukan Kalau kamu berani, nggak ada hubungannya. ke Banjarmasin kamu. Olesin minyak kan nggak didiemin terus. Berhadapan dengan Dayak Meratos. Enggak kan? Habis Jangan diolesin kayak gitu minyak, ngomongnya. Ibu Jangan Ida menantang-nantang orang Dayak. teknik-teknik gerakan untuk membetulkan tulang. Semua orang Dayak sudah tahu. Ibu Ida Dayak ini bawa nama Kau tidak Dayak mempersilahkan. itu, karena Dayak atau Artinya Kalimantan tuh sulap kenapa kamu di tidak Jakarta kami aja persilahkan. Bodetabek. Kenapa orang Dayak kamu Itu dipersilahkan? yang Kamu menantang orang Dayak. ilmunya kuat banget. Datang kamu ke Banjarmasin. Bisikin, ongkosin dong sini lah. Ini Terus siapa yang gua harus Dayak Meratos. Ya, kalau gua nggak bisa ngebongkar keajaiban atau kesaktian, Jangan yang seenaknya bisa kamu orang ngomong yang seperti mau itu. buktikan, ongkos yang lu kasih ke gua Tidak kasih tahu sopan 10 kali santun. lipat. Gua balikin 10 kali lipat. Datang kamu ke Banjarmasin. Oke? Saya tunggu di Banjarmasin. Ini pemberian kepada pesulap merah. Janganlah selalu menyamakan dengan orang yang lain. Memang orang lain tersebut memang penipu. Seperti yang kau ungkapkan seperti dulu. Yang rambut yang panjang dulu tuh. Dia sudah jelas mencari uang dengan pembayaran yang mahal. Puluhan juta. Dengan metode-metode, dengan benda-benda seperti penipuan keris petir, paku, benda-benda lain. Itu jelas kuakui itu memang penipuan. Setiap orang yang menipu satu kinerja, dia mencari satu keuntungan dengan yang besar. Arti kata dengan bayaran yang besar. Itulah orang satu penipuan. Bu Ida kalau menipu sangat rugi sekali. Sangat rugi. Hanya dibayar 50.000. Uang minyak, uang kusuk tak bayar, itu sana tak bayar, uang jeput tak bayar. Untuk semuanya tak ada yang dibayar. Dia tidak mau menerima uang. Hanya 50.000 satu botol uang minyaknya. Nah. Jadi kita bersyukurlah alhamdulillah kepada rakyat Indonesia ada seorang yang bisa mengobati penyakit orang dan bisa sembuh. Dan kesembuhannya bukan dia ada seminggu datang lagi penyakit, itu tidak. Sudah ada yang sembuh, sudah ada hampir setengah tahun, sudah 6 bulan, ada yang 7 bulan. Dan penyakitnya itu sehat seperti sedia kala, seperti yang dulu. Dan ada cacat pembawaan lahir, ada yang tak bisa bicara, sekarang kamu sudah bicara. Dan seterusnya sampai sekarang. Tapi kalau katanya keluar dari situ ada 3 hari datang balik penyakit, bisa-bisa saja kita curigai. Yang jelasnya dia tidak menerima uang, hanya dia jual minyak. Janganlah pula dikatakan begitu. Nah, kalau andai kata kau mengatakan penipu, coba buktikan penipuannya itu seperti apa. Jangan kau katakan dia menipu dan membohongi umat, tapi kau tak bisa jelaskan. Tapi kalau ajam dulu bisa kau buktikan. Seperti keris petir, kau tunjukkan ini dia rahasianya, ini rahasianya. Seperti apa simpanan barang-barang yang tersimpan, begini. Seperti kelapa yang ada isinya di dalam botol. Ini coba kau buktikan bagaimana. Coba kau pula mengobati orang yang patah tangan itu, kau bikin pula sampai elok, sampai selama-lamanya terselok. Coba kau bikin. Kau tunjukkan ini penipuannya ulang. Pesulap merah, kau dongak ini. Umat dah sangat kecewa kau bikin, karena kau mengganggu. Karena dia sebuah rezeki umat yang sakit-sakit bisa tertolong. Presiden Jokowi saja mengucapkan syukur kepada Bu Ida Dayak. Angkatan-angkatan instansi pemerintah mengikut ke Jawa. Kau pula namang kutuk Ida Dayak. Cobalah, penipuan kau bilang. Kau pertanggungjawabkan itu kalau dia menipu. Paham kau itu, sulap merah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat ke Jabata, arus. Salam damai, salam santun untuk saudaraku setanah air dari kami orang Dayak Kalimantan. Jadi terkait yang sedang viral ini, pengobatannya Bu Ida Dayak, itu menurut saya adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita umat manusia, dan untuk itu sangat saya apresiasi sekali karena itu membantu sesama tanpa meminta sesuatu imbalan. Jadi saya percaya sih di dalam dunia ini ada sesuatu yang ibaratnya yang bersifat gaib yang dititipkan oleh Allah, yang terkadang tidak bisa kita
sangkut pautkan atau kita buktikan secara logika begitu. Untuk saudaraku pesulap merah yang sempat video ini kemarin di TikTok dan di YouTube menyenggol Bu Ida Dayak, ya itu sih hak sampean. Kalau memang sampean bisa untuk membuktikan, ya coba buktikan begitu, untuk membantu sesama tapi bukan untuk menjatuhkan orang lain. Pembuktiannya itu yang bersifat positif, yang untuk membongkar hal-hal yang sifatnya merugikan orang lain. Saya sih setuju selama ini untuk Bang Marcel. Cuma terkadang saya lihat Bang Marcel juga agak kelewatan gitu. Terkadang kita jangan juga sampai menyenggol ke pribadinya, ke bentuk usahanya. Itu kan usahanya orang begitu, nah jangan sampai kita menghancurkan itu. Walaupun sifatnya ya untuk cari pembenaran. Jadi gini Bang Marcel, ini salam saya dari Bang Erwin. Saya asli Dayak Manyan dari Kalimantan Tengah. Sekarang saya berdomisili di Kecamatan Gaubun, Kutai Timur. Kalau memang Bang Marcel bisa membuktikan, ayo kita datang kemari ke Kalimantan. Kita naik pohon manau. Pohon manau itu adalah jenis rotan berduri. Bila mana saya nanti terluka, Bang Marcel bolehlah publikasikan ke publik biar tahu, oh saya bisa buktikan bahwa itu semua hanya trik. Tapi ingat, kalau bila mana saya tidak terluka, itu tidak perlu dipublis, karena itu adalah rahasia ilahi, rahasia kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan ke umat manusia. Dan ini sebagai catatan bahwa tidak semua hal di dalam dunia ini yang bisa buktikan dengan logika. Yang terkadang ada sesuatu hal yang tidak masuk akal di dunia ini, karena itu adalah bersifat titipan dari Allah. Demikian dari saya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaroga, Basengat Kejebeta, arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Basten Sebo. Oke, itu tadi dari sekian video yang banyak tersebar di TikTok ya teman-teman. Dan saya memilih video-video tersebut untuk direaksi karena ini berkaitan dengan Ibu Ida Dayak yang saat ini sangat populer sekali. Akan tetapi karena Ibu Ida ini sudah sangat populer, muncullah beberapa oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menaikkan popularitas pribadinya ya. Selain pesulap merah ini, ada juga dokter-dokter yang juga ikut bersuara, yang yang memberikan komentar-komentar menyenggol Ibu Ida Dayak ya. Saya dulu mengikuti pesulap merah ini, saya senang ya teman-teman, karena saat dia ada masalah dengan Bu Samsudin, dia membongkar trik-trik penipuan dari perdukunan. Nah itu saya kagum ya, saya kagum dengan pesulap merah. Saya ikuti dia dan saya merasa ya kita bersyukur memiliki figur atau orang seperti pesulap merah ini yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak terlalu percaya sepenuhnya kepada dukun-dukun ya, karena kebanyakan dukun-dukun itu malah memanfaatkan atau memanipulasi pasien-pasiennya ya. Nah dalam kasus Ibu Ida Dayak ini saya mungkin kurang sependapat dengan pesulap merah ya, apalagi Ibu Ida Dayak ini semakin banyak disukai, semakin banyak dicintai, dan animo masyarakat untuk berobat ke beliau sangat besar. Jadi di sini saya melihat Marcel Radival alias pesulap merah ini salah apa ya, maksud salah berstatement seperti itu dan melawan arus ya. Kenapa saya bilang melawan arus? Karena ini akan mendatangkan ketidaksukaan, akan mendatangkan banjir kritikan dari masyarakat, karena masyarakat mengagumi sosok Ibu Ida Dayak ini ya. Jadi kalau melawan arus seperti ini saya rasa Bang Marcel keliru ya, karena ini sama saja Bang Marcel membangun branding negatif di mata masyarakat yang sebenarnya orang itu kemarin respect banget dengan Bang Marcel saat Bang Marcel membongkar kasus-kasus perdukunan, termasuk berhadapan dengan Ku Samsudin ya. Oke teman-teman, semoga Bang Marcel kedepannya bisa lebih bijak lagi ya. Ya semoga ke depan Bang Marcel tidak membuat statement-statement yang akhirnya malah merugikan Bang Marcel sendiri. Oke teman-teman, saya Basten Sebo, sekian dan terima kasih.